Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah iQOO Z9X 5G, produk terbaru dari iQOO yang dijual dengan harga mulai dari 3 juta. Buat kamu yang belum tahu, HP ini tuh sudah rilis sejak bulan Mei lalu ya guys ya. Dan sekarang aku mau sharing ke kalian pengalaman selama bareng HP ini untuk penggunaan sehari-hari. Kita akan bahas lengkap dengan harga 3 juta, kira-kira HP ini memuaskan atau tidak. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih. Untuk urusan desain, jujur saya suka dan sangat puas dengan apa yang ditawarkan HP ini. Walaupun secara tampilan memiliki desain yang sama persis dengan Vivo Y28. Tapi tetap oke, yang penting looknya mewah dan kekinian, tidak terkesan murah sama sekali. Mulai dari kombinasi warna hingga setup kamera yang digunakan. Dan yang tidak kalah penting, walaupun memiliki baterai jumbo 6000 mAh, namun dimensi bodinya tetap tipis, tidak lebih dari 8 mm. Ditambah untuk proteksinya, HP ini juga sudah disertifikasi oleh IP rating untuk tahan debu dan cipratan air, jadi semakin aman dan no worry pastinya. Oh ya, untuk urusan audio, HP ini juga sudah dibekali dengan dual speaker stereo yang kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Buat saya pribadi, jujur suara yang dihasilkan sudah lumayan untuk kelas harganya. Tidak bisa dibilang wow banget, namun yang jelas mampu memberikan pengalaman yang lebih saat penggunaan dibanding single speaker atau mono. Pokoknya untuk urusan desain dan tampilan, kamu tidak usah khawatir ya guys ya, karena apa yang ditawarkan HP ini sudah oke banget di kelas harganya. Lanjut untuk sektor layar, di sini juga tidak kaleng-kaleng, menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Refresh rate-nya bisa sampai 90 Hz dan memiliki tingkat kecerahan di angka 1000 nits, yang mana secara kualitas jujur sangat memuaskan. Karena komposisi warna yang dihasilkan sudah bagus, terlihat jelas serta tajam, ditambah untuk karakter warnanya juga terbilang pop-up. Saya pakai untuk penggunaan kasual seperti scroll sosmed dan main game santai, sentuhan layarnya juga terasa responsif, tidak ada kendala yang berarti. Dan satu lagi yang paling penting, untuk kecerahan layarnya di sini juga sudah tinggi. Jadi walaupun di outdoor seperti ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Pokoknya untuk urusan desain dan layar di sini saya sangat puas, tidak ada dukanya atau yang perlu kamu garis bawahi. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya memiliki kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD tentunya. Untuk harga 3 juta, besaran memori yang digunakan hanya tergolong standar saja ya guys ya, bukan yang paling besar untuk kelas harganya. Namun yang saya suka, jenis ROM yang digunakan di sini sudah UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 52.000 poin. Jadi untuk proses perpindahan antara aplikasinya di sini terasa cepat dan sacet. Lalu untuk dapur pacu, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 6 Gen 1 octa-core 2,4 GHz, fabrikasi hanya 4 nanometer. Dimana untuk Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 936 dan 2031 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark, skornya bisa tembus sampai angka 530 ribuan. Jadi sangat menarik pastinya, karena skor yang dihasilkan terbilang tinggi di kelas harga 2 jutaan. Artinya untuk urusan dapur pacu, apa yang ditawarkan iQOO Z9 ini sudah gahar ya guys ya, tidak kentang sama sekali. Karena dengan harga setara, jarang banget ada merek lain yang skor AnTuTu-nya lebih dari 500.000 poin, dan rata-rata hanya ada di angka 300 sampai 400 ribuan. Kemudian untuk urusan sensor, seperti yang kamu lihat, HP ini sudah dibekali dengan jumlah sensor yang lengkap. Di mana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan gyro hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di sini juga tidak ketinggalan. Pokoknya untuk urusan dapur pacu, apa yang ditawarkan iQOO Z9 ini sudah oke banget. Selain spesifikasinya gahar, untuk urusan sensor juga lengkap. Sekarang untuk performanya, digunakan untuk kebutuhan kasual atau santai saja seperti scrolling sosmed, nonton video, dan belanja online, kamu tidak perlu ragu. Karena HP ini sudah sangat bisa diandalkan kalau hanya untuk menunjang kebutuhan harian seperti tadi, sangat lebih dari cukup. Lalu digunakan buat main game Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super.
Untuk game yang satu ini sangat mampu dijalankan dengan baik, performanya lancar tanpa hambatan, baik saat 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame. Saya coba lebih dari 4 kali permainan, gameplaynya juga masih stabil, tidak ada kendala yang berarti. Pokoknya untuk game yang satu ini sudah sangat playable. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini juga sudah mampu dijalankan dengan baik, performanya lancar jaya dan untuk gameplaynya juga playable. Ditambah untuk sensor giroskopnya di sini juga sudah berjalan dengan baik, tidak terasa ada delay, jadi pengalaman saat gameplaynya semakin menyenangkan. Dan yang tidak kalah penting, untuk suhunya di sini terpantau aman, digunakan buat main lebih dari 1 jam hanya di tingkatan anget saja. Pokoknya untuk urusan performa di sini sudah sangat memuaskan, bisa diandalkan untuk semua kebutuhan. Buat kasual lancar jaya, diajak untuk gaming juga bisa banget, jadi kamu tidak usah khawatir. Sekarang untuk sektor baterai, HP ini memiliki baterai jumbo 6000 mAh dengan kecepatan isi daya super flash charging 44 watt. Dimana setelah saya coba charging selama 30 menit, baterainya bertambah 38%. Charging 1 jam bertambah 72% dan butuh waktu sekitar 1 jam 24 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Untuk urusan charging jujur saya sangat puas karena walaupun baterainya besar, HP ini tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Cocok buat kita yang sukanya sacet. Sedangkan untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam berkurang 12%, buat scroll sosmed selama 1 jam berkurang 7%. Lalu main Mobile Legends selama 40 menit berkurang 7%, dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 11%. Di sini untuk urusan daya tahan baterai menurut saya sudah lumayan irit ya guys ya, karena didukung dengan angka fabrikasi yang kecil hanya 4 nanometer sehingga lebih hemat daya. Dan dengan baterai 6000 mAh, kalau hanya untuk penggunaan kasual, HP ini sudah sangat bisa diandalkan ya guys ya untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk urusan sistem, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis Origin OS 4, sudah paling terbaru untuk saat ini. Dan selama penggunaan yang saya lakukan, untuk operating system jujur saya suka. OS-nya sudah berjalan dengan baik dan responsif, tidak ada kendala yang berarti. UI-nya juga sudah kekinian, gampang untuk dipahami, sama seperti Vantos OS di HP Vivo. Pilihan tampilan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan yang tidak kalah penting, fitur yang ditawarkan juga lengkap, hampir semua ada. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya untuk urusan operating system di sini sudah sangat memuaskan. UI-nya kekinian, fiturnya lengkap, dan yang paling penting nyaman saat digunakan. Sekarang untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Dari angka di atas kertas, besaran megapiksel yang digunakan hanya standar saja ya guys ya, karena dengan harga setara, banyak merek lain yang kameranya jauh lebih besar. Tapi kalau untuk fitur, kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ditawarkan ada banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur. Dan yang tidak kalah penting, untuk perekaman videonya juga sudah dilengkapi dengan Ultra Stabil Video atau AIS. Bicara soal kamera, berikut adalah hasil foto menggunakan iQOO Z9 saat di indoor maupun outdoor. Dari contoh foto yang ada, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus ya guys ya, baik saat di dalam ruangan atau luar ruangan. Detailnya dapat, ketajamannya oke, tingkat kecerahannya bagus, dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up. Di sini yang saya suka, karakter warna yang dihasilkan terbilang konsisten, baik saat di indoor maupun outdoor, saat foto objek yang dekat atau bahkan pemandangan. Pokoknya bisa diandalkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Lalu untuk kamera selfie, walaupun kameranya hanya 8 megapiksel, tapi foto yang dihasilkan tidak mengecewakan buat saya. Seperti yang kamu lihat, gambarnya terlihat jelas serta tajam. Ditambah untuk saturasi warnanya juga cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk urusan perfotoan, saya cukup puas dengan HP ini, karena gambar yang dihasilkan sudah bagus, baik saat foto menggunakan kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan iQOO Z9X di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 4K.
atau bisa juga di resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Untuk kamera belakang, video yang dihasilkan terlihat bagus menurut saya. Mulai dari tingkat kecerahan, karakter warnanya tidak flat, hingga videonya yang stabil atau minim guncangan, berkat sudah dilengkapi dengan AIS. Lalu untuk video kamera depan, untuk pemakaian cowok, menurut saya sudah lebih dari cukup. Karena walaupun kameranya hanya 8 megapiksel, tapi video yang dihasilkan tidak mengecewakan. Mulai dari tingkat kecerahan hingga saturasi warnanya. Jadi tidak hanya spesifikasinya saja yang oke ya guys ya, tapi untuk urusan kamera, HP ini juga sudah sangat memuaskan. Dan itulah tadi cerita saya selama barang iQOO Z9X 5G untuk penggunaan sehari-hari. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 2 jutaan, secara keseluruhan saya sangat puas dengan HP ini. Karena apa yang ditawarkan sudah paket lengkap. Mulai dari urusan desain dan layar, dapur pacu dan performa, daya tahan baterai, operating system, hingga kameranya, baik untuk urusan foto ataupun video. Jadi kalau ditanya apakah HP ini menarik untuk dilirik, jawabannya jelas sangat menarik. Karena dengan harga 2 jutaan, bisa dibilang HP ini sudah all-rounder. Untuk penggunaan kasual lebih dari cukup, untuk kebutuhan gaming juga bisa banget diandalkan. Performanya lancar, baterainya juga awet. Dan yang tidak kalah penting, untuk urusan kamera juga tidak mengecewakan. Pokoknya lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang iQOO Z9X ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.